Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi presentasi kami, yaitu game teori dalam pasar oligopoli. Kita kelompok 3. Yang pertama ada Kak Audia Indah Gunawati, kemudian ada Kak Ilham Noviriadi Nurtanio, dan kemudian ada Anjali Mahera Aryan S, kemudian ada Anissa Rosa Meliana, kemudian ada Andrea Gabriel Banjarnahor, dan yang terakhir ada Tiffany Ceyin Rachel Anjani. Oke, slide pertama akan dibacakan oleh Kak Audia, silakan. Ya, materi pertama itu ada gambaran umum permainan dan pemikiran strategis, yaitu teori permainan sebenarnya kerangka yang jauh lebih umum untuk membantu dalam pengambilan keputusan ketika hasil Anda tergantung pada tindakan yang diambil pemain lain. Misalnya, oligopoli yang terdiri atas dua perusahaan yang harus membuat keputusan harga. Perusahaan ini disebut pemain, sedangkan keputusan yang direncanakan para pemain disebut strategi. Hadiah untuk pemain adalah laba atau kerugian yang dihasilkan dan strategi. Dalam analisis permainan, urutan pemain membuat keputusan adalah penting. Analisis permainan dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada simultaneous move game, yaitu setiap pemain membuat keputusan tanpa mengetahui keputusan pemain lain. Contohnya itu adalah permainan batu kertas gunting. Sedangkan yang kedua itu ada sequential move game, yaitu satu pemain membuat langkah setelah mengamati langkah pemain lain. Contohnya adalah permainan catur. Selanjutnya ada simultaneous move one shoot game, yaitu pengetahuan simultaneous move one shoot game ini penting untuk manajer dalam membuat keputusan dalam lingkungan saling tergantung. Terkadang suatu perusahaan itu tidak hanya bergantung pada tindakan perusahaan tersebut saja, namun juga pada tindakan perusahaan rival. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Baik, selanjutnya yaitu mengenai normal form game. Nah, jadi cara yang tepat untuk memahami strategi dan normal form game adalah dengan menguji contoh yang sederhana. Strategi adalah aturan keputusan yang menjelaskan tindakan yang akan diambil pemain pada setiap titik keputusan. Normal form game adalah menunjukkan pemain dalam permainan, strategi yang memungkinkan dari para pemain, dan hasil untuk para pemain yang akan didapatkan dari strategi alternatif. Selanjutnya, nah di sini ada tabel mengenai normal form game untuk simultaneous move game. Nah di sini seperti yang kita lihat di tabel itu ada dua pemain antara pemain A dan pemain B. Nah di sini pemain A bisa memilih atas atau bawah dan pemain B bisa memilih kiri atau kanan. Nah sebelumnya dalam permainan ini terdapat dua strategi, yaitu strategi dominan dan strategi aman. Di mana untuk strategi dominan yaitu strategi terbaik yang dipilih oleh perusahaan tanpa mempedulikan apa yang dilakukan pesaingnya. Sebaliknya, strategi aman adalah strategi yang menjamin hasil tertinggi dalam skenario terburuk. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini letak strategi dominan pada pemain A adalah bagian atas. Jika pemain B memilih kiri, maka pemain A akan memilih atas karena nilai unit laba 10 itu lebih besar dari min 10. Sebaliknya jika pemain B memilih kanan, maka pemain A juga memilih atas karena 15 unit laba itu lebih baik daripada 10 unit laba. Next. Nah, selanjutnya mengenai permainan harga. Nah, di tabel itu bisa kita lihat antara perusahaan A dan perusahaan B, di mana ada ketetapan harga terendah dan harga tertinggi. Nah, di sisi lain juga, jika satu perusahaan menetapkan harga tinggi dan perusahaan lainnya menggunakan harga yang lebih rendah, perusahaan dengan harga lebih rendah akan mendapatkan semua pelanggan perusahaan lain, dan dengan demikian juga mendapatkan laba yang lebih besar dengan mengorbankan pesaingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah keputusan koordinasi. Kita bisa lihat dalam tabel 10.4 merupakan permainan pesaing mementingkan permainan koordinasi daripada permainan konflik kepentingan.
Dua perusahaan di atas harus memutuskan apakah akan memproduksi peralatan yang membutuhkan stop kontak 120 volt atau 90 volt. Jika setiap perusahaan memproduksi peralatan yang membutuhkan stop kontak 120 volt, setiap perusahaan akan memperoleh laba sebesar $100. Demikian pula jika setiap perusahaan memproduksi peralatan yang membutuhkan stop kontak 90 volt, setiap perusahaan akan mendapatkan $100. Jika perusahaan bisa berbicara satu sama lain untuk menyetujui berapa volt yang akan diproduksi, ataupun pemerintah yang menetapkan standar stop kontak listrik, maka akan muncul keputusan koordinasi. Nah, dari sini juga nanti berarti mereka setuju untuk memproduksi peralatan dengan kapasitas yang sama, sehingga tidak boleh ada yang mengingkari perjanjian. Berikut adalah pemantauan karyawan. Penafsiran normal form game dalam pemantauan karyawan itu sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel 10/5, jika manajer memonitor ketika pekerja sedang bekerja, maka pekerja menang dan manajer kehilangan. Manajer kehilangan atau kalah karena telah menghabiskan waktu untuk memantau seorang pekerja yang sudah bekerja. Maka hasilnya manajer adalah -1 dan karyawan adalah 1. Sebaliknya, jika manajer memonitor sementara pekerja tidak bekerja, maka manajer yang menang dan pekerja yang tertangkap kehilangan atau kalah. Angka dalam tabel 10/5 adalah hipotesis tentang hasil relatif yang muncul dalam situasi seperti di atas. Nah, lanjutannya itu ada tabel a bargaining game. Nah, kita bisa lihat dalam tabel yang di atas ini ada 3 hasil keseimbangan NES dalam permainan tawar-menawar ini, yaitu $100 $0, kemudian $50 $50, yang kemudian ada $0 $100. Jadi kita tahu dari pembagian tersebut, salah satu hasilnya adalah membagi uang secara merata di antara para pihak. Nah, itu yang $50 itu yang di tengah. Kemudian ada dua hasilnya yang memberikan semua uangnya ke salah satu. Yang pertama itu ke serikat buruh. Nah, yang ini yang atas kanan yang $0 $100. Kemudian yang memberikan uangnya ke salah satu yaitu kepada manajemen, yaitu yang bawah kiri ini yang $100 $0. Contoh ini menggambarkan bahwa hasil simultaneous move bargaining game ini sulit untuk diprediksi karena pada umumnya terdapat beberapa keseimbangan NES. Yang di sini tadi ada 3 keseimbangan NES, jadi susah diprediksi. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada infinitely repeat game, yaitu suatu permainan yang dimainkan berulang-ulang selamanya. Pemain menerima hasilnya itu bisa laba atau rugi pada setiap pengulangan permainan. Aspek-aspek dalam present value atau nilai sekarang adalah yang pertama itu nilai sekarang, yaitu nilai dari suatu perusahaan adalah nilai tunai dari seluruh laba di masa depan yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian mendukung kolusi dengan trigger strategi, yaitu strategi yang bergantung pada permainan para pemain di masa lalu dalam sebuah permainan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kolusi dalam permainan harga. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kolusi dalam permainan harga. Yang pertama, jumlah perusahaan. Kolusi lebih mudah ketika ada beberapa perusahaan daripada banyak perusahaan, sehingga jika ada kecurangan, mudah terdeteksi. Dan yang kedua ada ukuran perusahaan. Contohnya, suatu perusahaan besar dengan 20 outlet dengan mudah memonitor harga yang dikenakan oleh perusahaan kecil dengan hanya 1 outlet, yakni dengan cara memeriksa harga pada satu toko. Sedangkan untuk perusahaan kecil, jika ingin mengetahui harga yang digunakan oleh perusahaan besar, maka ia perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, misalnya dengan cara menyewa orang untuk memantau 20 outlet perusahaan besar. Ketiga, ada mekanisme hukuman. Mekanisme harga yang digunakan perusahaan juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghukum rival yang tidak bekerja sama. Misalnya di pasar posted price, yang mana harga tunggal diposting dan dikenakan untuk semua pelanggan perusahaan.
Biaya untuk menghukum lawan lebih tinggi dibandingkan di pasar, di mana pelanggan yang berbeda dikenakan harga yang berbeda. Selanjutnya ada finitely repeated game. Dua kelas dalam finitely repeated game yaitu yang pertama permainan yang mana permainan tidak tahu kapan permainan akan berakhir. Kedua, permainan yang mana pemain tidak tahu kapan akan berakhir. Permainan dengan periode akhir tidak pasti, perusahaan tidak tahu tanggal yang tepat kapan produk mereka akan menjadi usang. Dengan demikian, ada ketidakpastian mengenai periode akhir di mana permainan akan dimainkan. Repeated game dengan periode akhir yang diketahui. Masalah periode akhir. Ketika perusahaan mengetahui kapan permainan akan berakhir dan tidak ada lagi hari esok, maka perusahaan memiliki insentif untuk menggunakan strategi yang sama selama periode itu dengan menggunakan one-shot game, karena tidak ada kemungkinan untuk bermain di periode selanjutnya, maka pemain tidak bisa menghukum rival mereka. Baik, selanjutnya ada aplikasi masalah periode akhir. Yang pertama ada pengunduran diri dan berhenti. Ketika seseorang pekerja mengumumkan bahwa dia berencana untuk berhenti, katakanlah besok, biaya kelalaian untuk bekerja jauh berkurang. Secara khusus, karena pekerja tidak berencana untuk bekerja besok, karena pekerja tidak berencana untuk muncul besok. Ancaman akan dipecat tidak berpengaruh. Kemudian, apa yang manajer lakukan untuk mengatasi masalah ini? Salah satu kemungkinan adalah memecat pekerja segera setelah pemberitahuan rencana untuk berhenti. Namun kebijakan ini tidak diadopsi oleh perusahaan karena pekerja memiliki strategi akan merahasiakan jika dia ingin berhenti dari pekerjaannya dan mengatakan pada hari akhir dia bekerja. Maka perusahaan akan terkejut dengan pengunduran diri tanpa lead time menemukan pekerja baru untuk menggantikan mereka. Sebuah strategi manajerial yang lebih baik adalah untuk memberikan beberapa timbal balik untuk pekerjaan yang baik setelah memberitahu pemutusan hubungan kerja. Anda bisa menekankan pada pekerja bahwa Anda terhubung dengan baik dan akan senang menulis rekomendasi ke seseorang yang pekerja perlukan di masa depan. Dengan begitu, Anda bisa menghukum pekerja dengan menginformasikan majikan finansial lainnya dari fakta ini. Kemudian ada penjual minyak ular. Penjual minyak ular pindah dari kota ke kota untuk menjual minyak ular tersebut yang dijanjikan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sayangnya, pembeli minyak ular menyadari bahwa ternyata minyak ular tersebut tidak berguna dan justru tidak baik. Meskipun demikian, penjual tetap menjual minyak ular tersebut dengan bergerak pindah ke kota. Dengan demikian, pembeli tidak dapat menghukum penjual. Sebaliknya, jika pedagang lokal yang menjual, maka pembeli akan menolak untuk membeli barang dagangan di masa depan. Kemudian ada multi-stage game, extensive form game, yaitu representasi dari permainan yang merangkum pemain, informasi yang tersedia bagi mereka pada setiap tahap, strategi yang tersedia bagi mereka, urutan bergerak dari hasil berbagai strategi. Kemudian ada aplikasi multi-stage game, itu ada figure entry game, inovasi, dan tawar-menawar. Oke, baik, demikian presentasi dari kelompok 3 tentang game teori dalam pasar oligopoli. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.